Selamat berjumpa kembali di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada video kali ini akan saya sampaikan bagaimana cara membuat part 3D menggunakan perintah sweep. Baik, langsung akan saya buka SolidWorks-nya. Gambar contohnya atau soalnya seperti di sebelah kanan. Ada pandangan depan, pandangan atas, dan arah pandangan dari A ya, juga 3D-nya ya. Kemudian nanti hasilnya seperti akan terlihat pada gambar yang sebelah kiri. Jadi, nah ini sebuah fitting penyambung pipa yang kedua ujungnya berbeda, yang satu melingkar, yang satu square ya. Baik, saya akan langsung buka klik new part, oke ya, sambil nunggu ya. Kita nanti akan gunakan, eee, pandangan depan ya atau front plane ya, untuk membuat sketnya. Pertama kita buat sket berupa pad yang nanti akan kita gunakan untuk proses sweep ya, berupa busur ini ya. Baik, kita akan buat lingkaran ya, ya. Kemudian kita berikan ukuran langsung. Nah, lingkaran itu diameternya 100 atau 2 kali R ini ya. Diameternya 200 ya. R-nya 100 ya, 200. Oke, kemudian kita buat juga garis center ya, dari titik origin ya sampai titik ini ya. Kita lewatkan boleh ya, kita lewatkan ya. Oke. Kemudian bikin juga ya dari titik origin ke arah atas. Ya, ke arah atas. Ya, kemudian, kedua garis center tadi kita beri ukuran, dia membentuk sudut 70 derajat ya, ini ke sini sudut 70 derajat, ya. Jadi ini sudutnya ya. Nah, selain busur ini nanti ditambahkan juga garis lurus, ya. Baik yang ke arah bawah maupun yang ke arah miring ke kiri ya. Tapi sebelumnya kita trim dulu, ini kita trim. Ya, kemudian kita buat sebuah garis dari ujung ini ke bawah ya. Nah, ke bawah ya. Kita buat garisnya dulu. Ya, demikian juga untuk yang atas ya. Nah, ini kita buat juga garis ya. Nah, ini masing-masing panjangnya 25 mili ya. Kita beri ukuran ya, panjangnya ini adalah 25 mili ya. Kemudian supaya meyakinkan bahwa dia dibuat, nah kita bahwa dia tegak lurus ya, kita beri ukuran sudut juga ya, gitu. Ya setelah dikasih ukuran sudut, dia langsung jadi fully define ya. Nah ini juga, ini, sudutnya nanti 90 ya, 90 ya. Oke, kemudian panjangnya panjangnya 25 ya, 25. Nah, maka padnya sudah selesai ya. Kemudian, untuk membuat gambar pipanya kita akan membuat sketnya, ya, membuat sket. Ya. Kita keluar dulu dari sket yang pertama untuk membuat ini, kemudian kita klik top plane, kemudian klik feature, ya, klik reference geometry, terus kita klik plane, ya. Maka kita akan buat plane baru ya ini. Nah, plane baru ini akan kita tempatkan di ujung garis ini. Ya, jadi berarti dari titik atau top plane itu harus berjarak 25 ke bawah ya. Gitu. Kita klik flip offset.
Nah, terus jaraknya 25 ya. Oke, ya. Nah, untuk sketch dari pipa kita gambar di, ujung dari atau di plane ini ya, gitu. Kita buat lingkaran di situ ya, 2 buah lingkaran, ya. Kemudian kita berikan ukuran lingkaran yang kecil, nah lingkaran yang kecil adalah 40 ya, nanti menjadi lubang tuh, diameter 40. Kemudian lingkaran yang besar itu adalah 60 untuk bagian pipa yang luar ya, 60. Oke, kemudian ya kita keluar dari sketch, kemudian kita lakukan sweep boss ya, klik ya, sweep boss ya. Nah, penampangnya ini penampangnya ya, itu. Terus pad-nya kita klik busurnya ini ya. Nah, maka untuk pipanya sudah terbentuk ya. Oke, ya. Kemudian untuk menggambar flank yang bawah, kita putar objeknya, kemudian kita klik di bagian bawah pipa ini ya, gitu. Kemudian kita sketch ya, ya. Kemudian kita klik convert entity ya. Jadi kita gunakan ini ya, ini sebagai sketch-nya ya baru ya. Terus kita membuat lingkaran baru untuk membuat flange yang, eee, terluar ya, ukuran flange terluar ya. Ini ukuran flange terluar yang ini ya, gitu. Nah, ini ukurannya adalah 90 ya, ini 90 ya. Nah, kemudian kita buat lagi lingkaran ya, dengan diameter 74 ya, 74 ya. Ini diameternya 74 ya, 74 ya. Nah, tapi untuk yang 74 ini dibuat sebagai lingkaran yang putus titik ya, atau construction line ya, gitu. Kemudian kita membuat sebuah garis ya, center line lagi ya. Ya, miring ke bawah ya, miring ke bawah ya, ya. Terus juga mendatar ya, garis mendatar ya. Nah, gitu. Nah, kedua garis ini kalau kita berikan ukuran, itu membentuk sudut 45 derajat ya. Ini membentuk sudut 45 derajat. Jadi ini, ya yang ini nih ya 45 derajat ya. Nah, kenapa ini di bawah? Karena kita memandangnya dari bawah, kalau di ini kan dari atas ya. Jadi yang gambarnya di bawah. Kemudian kita buat lingkaran. Ini buat lingkaran ya, ini perpotongan ini ya. Nah, gitu ya. Nah, lingka lingkaran kecil ini diameternya adalah 8 ya ini. For whole diameter each equidistant ya. Jadi diameternya ini untuk ya, ini adalah 8 ya. Iya, sudah fully defined ya. Nah, kemudian ini kita eh, circular pattern ya, circular sketch pattern ya. Ya. Nah, yang mau kita anu pattern ini ya, ini kita klik button-nya ini. Ya. Kemudian untuk sketch-nya ya, itu kita klik di sini ya. Ya, gitu. Maka kita oke ya. Ya.
Nah, kemudian kita pandang secara isometri. Nah, begitu, ya. Nah, ini nanti kita extrude, ya. Tapi sebelum kita extrude, kita naikkan dulu, ya, extrude boss, ya. Jadi, penampang ini atau skate ini nanti seolah-olah naik dulu 5 ya, baru kita extrude 10. Karena dia kan tidak pas di bawah ya, tetapi naik dulu 5 mili ya. Jadi kita klik feature, kemudian extrude boss. Ya, extrude boss, ya. Kemudian, kita offset dulu ya, skate plane ini kita klik, kemudian kita pilih skate, offset ya, offset, ya. Nah, offset-nya nanti sebesar 5, itu nanti ke arah atas. Nah, dia kan ke bawah. Nah, kita klik, eee, panahnya ya. Nah, nanti ke atas. Kemudian kita extrude setinggi 10 ya, tapi arahnya ke atas bukan ke bawah. Jadi kita klik panahnya ya ini. Nah, ke atas ya. Kalau kita lihat, nah gitu ya, seperti ini. Oke, maka flange bagian bawah sudah selesai ya. Nah, ini jaraknya ada ini ya 5 mili ke atas ya, nah, gitu. Kemudian untuk membuat yang flange yang bujur sangkar, kita putar, kemudian klik di sini ya. Kemudian kita klik skate. Ya, jadi kita gunakan penampang. Terus kita buat, membuat segi 4 pakai center rectangle boleh ya. Kemudian kita klik di sini buat segi 4 ya. Nah, gitu ya, segi 4-nya ukurannya 80 kali 80. Kita berikan ukuran ya. Ini 80 ya, 80. Kemudian yang lebarnya juga 80 ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita fillet di sudut-sudutnya dengan R8 ya. Ini R8 ya. Jadi kita fillet ya, R-nya 10 ini kita ganti 8. Kita klik dulu di layar, terus kita pilih sudut-sudutnya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Kita klik oke ya. Kemudian kita membuat lingkaran, kita klik oke dulu, terus membuat lingkaran, ya, lingkarannya di titik ini ya. Ya, langsung aja membuat lingkaran nanti nggak ya, tidak usah perlu di, linear sketch pattern ya, langsung aja, ya. Ya, kemudian, eee, tekan tombol escape, kita klik keempat lingkaran tadi. Klik satu dengan menekan tombol kontrol, kita klik empatnya ya. Satu, 2, 3, 4. Ya, kemudian kita klik equal. Ya, lingkarannya nanti sama besar ya. Kita klik oke, kemudian kita beri ukuran. Ya, salah satu dari lingkaran tadi, ini kita beri ukuran, ya, dengan diameter, eee, 8 juga ya. Ini 8 ya. Ya ini 8 ya, gitu. Oke, maka sudah fully defined ya. Ya, gitu, ya. Nah, kemudian kita klik juga, ini ya, gitu ya, sorry, tekan escape dulu, kemudian kita klik sketch convert entities. Ya, jadi sketch ini kita pakai sebagian ya. Oke ya, oke ya. Kemudian
Ada tambahan di sini ya, kalau yang di bawah nggak ada, ini ada tambahan ini ya. Nah, sebelum kita extrude, kita buat dulu, corner rectangle ya. Kita buat di sini corner rectangle. Nah, kita buat ini dulu ya, seperti ini. Nah, di sini ukurannya ya, anunya di sini ya. Oke, kemudian diberikan ukuran, maaf, ukurannya ini adalah nah, ukuran untuk bagian ini tidak jelas ya, tapi tingginya itu 20, tinggi lubangnya 20 ya, 20 ya. Nah, ini saya perkirakan 20 juga. Jadi berarti lebarnya ini 20 ya. Ini ke sini ini 20 ya, 20. Ya, kemudian kita berikan ukuran sini. Ini berarti 10 ya. 10. Ya, begitu ya. Ini. Nah, kita oke dulu. Kemudian kita extrude. Ya, yang kotak ini, yang bujur sangkar ini kita extrude. Feature, extrude boss. Ya, kita klik nih ya. Ya, kita agak miring. Nah, kita buat agak miring. Nah, gitu. Ya. Nah, itu ketebalannya adalah 10 ya, 10. Ya, extrude-nya 10. Ya, gitu ya. Ini kebetulan sudah 10, arahnya aja ke atas ya, arahnya kebalikan ya. Nah, begitu ya. 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 Kemudian kita oke. Ya, ternyata lubangnya tertutup ya. Maaf, berarti ya kita undo, tekan Ctrl Z ya. Ya, kemudian kita ulang extrude boss ya. Ya, kemudian kita klik ya, arahnya ya gitu ya. Hmm. Ternyata tadi anu, apa, lingkaran yang kecil harusnya ikut ya di sebagai convert entities ya. Kita undo dulu, ya, kita klik sketch-nya lagi. Nah, ya. Nah, lingkaran kecil ini kita ikut klik ya pada saat convert entities ya. Sketch convert entities. Nah, ini. Jadi ikut nih ya. Kalau enggak nanti enggak jadi lubang ya, maka tertutup tadi ya. Oke, kemudian kembali kita extrude boss. Ya, kita klik ini. Ya, kemudian kita putar ya. Nah, kita arah extrude-nya ke arah anu ya gitu. Tebalnya 10 ya, gitu. Ya. Oke, ya. Maka lubangnya tidak terjadi tertutup. Mana? Oh, maaf kita anu, saya undo lagi. Feature extrude boss. Ya, berarti kita putar ya. Ini clear selection ya. Nah, kemudian kita pilih yang ini saja ya. Sama yang kotak ini, kotak. Ya.
ya, kemudian arah sketnya ke atas sana. Ya, seperti itu. Jadi ini tadi nggak anu ya. Oke, ya. Ya, gitu ya, arahnya begitu. Nah, kemudian kotaknya ini sendiri ya, kotaknya ini sendiri, itu nanti, eee, ya jaraknya dari ujung ini 20 ditambah, lebarnya 20 berarti R-nya ini adalah 10, berarti kita ekstrud ya setinggi 30 itu, ya. Klik feature, ya, kemudian, extrude boss ya, kita klik segi empatnya ini, nah gitu, ya. Sorry, mmm, kita tambahkan sketnya ya, klik, nah sketnya tampak ya. Kemudian, klik feature, extrude boss, ya kotaknya ini yang diklik. Nah gitu ya, gitu, arahnya ke arah kebaliknya, ya. Nah tingginya ya, tadi, eee, 20 ditambah 10 berarti 30 ya, ini 30 ya, 30. Nah begitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita fillet, ya seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ya. Kita klik feature, pilih fillet, terus fillet. Nah, pilih pada pilihan yang keempat, yang paling kanan ya, ya gitu. Bidang pertama ini, terus kita klik bidang keduanya yang ini, terus kita klik yang ketiga, bidang ketiganya ini. Ya, udah ya, oke. Ya, kemudian kita klik bidang ini, kemudian sketch. Ya, terus membuat lingkaran lubang ini, ya. Lubang ini juga ukurannya tidak terlihat di sini ya, ukurannya juga tidak terlihat, ya, maka, kita buat aja ukurannya sama dengan 8 ya, ya. Jadi ini nggak ada ya, ya. Nah, nanti kalau misalnya keliru bisa misalnya, "Oh bukan 8," ya nanti bisa dirubah ya. Kita klik, kita beri ukuran ya, ya, atau bisa juga 10 ya, 10 karena radiusnya kan 10 ya. Nah, biasanya lubangnya 10 ya. Radiusnya kan ini 10 ya. Nah, gitu. Oke, kemudian posisinya ya kita klik, lingkaran ini dan lingkaran yang ini ya. Kemudian kita konsentrik. Nah, otomatis dia nanti, posisinya udah posisi tepat ya. Kemudian ini kita extrude cut, feature extrude cut. Ya, itu. Nah, kemudian pilihannya ya blend diklik, kemudian up to next saja. Ya, gitu ya. Lubangnya seperti itu ya. Oke, berarti bendanya sudah selesai ya untuk menghilangkan atau tidak menampakkan itu kita ya, 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 seperti ini juga plain-nya ini juga iya. Ini hasilnya ya. Kalau kita lihat, nah bentuknya seperti itu ya. Ya, demikian, yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas dan dapat memberikan manfaat kepada Anda sekalian ya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.